Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nadia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Desi. Terima kasih Bu Desi sudah bertanya. Iya, dari raut wajahnya Bu Nadia, apa yang bisa Bu Desi bantu hari ini ya Bu Nadia? Ada masalah? Ya Bu Desi, ini ada masalah sedikit Bu Desi. Jadi Iya. membuat saya agak kurang semangat hari ini ya Bu Desi ya. Iya. Jadi saya punya masalah akhir-akhir ini, saya ingin sekali begitu Bu Desi meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas gitu Bu Desi. Saat Oh, ini saya merasa ada yang kurang dan harus saya tingkatkan dalam meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran di kelas gitu Bu Desi. Bu Nadia merasa ya, ada kekurangannya, ingin meningkatkan lebih lagi ya, begitu ya Bu Nadia ya. Ya, Ya. bagus sekali. Jadi, apa tujuan buat Nadia dalam meningkatkan kompetensi tersebut supaya lebih baik lagi? Ya, jadi kan tujuan saya kan untuk meningkatkan kompetensi saya ini kan saya ingin menciptakan kelas yang lebih kondusif gitu Bu Desi dan menyenangkan bagi peserta didik. Iya, Apalagi seperti Bu Desi ketahui dengan kurikulum kita yang sekarang ini kan kurikulum merdeka. Jadi kita iya, kan harus berpusat kepada murid dan mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang kita udah belajar dengan guru penggerak ya Bu Desi ya. betul, Jadi betul. banyak sekali saya merasa kekurangannya gitu Bu Desi. Iya, iya. Begitu ya. Jadi merasa ber- bertambah kita pengetahuan kita, jadi kita ingin lebih meningkatkan lagi ya kompetensi kita di sekolah kita ya Bu Nadia ya. Ya. Iya Bu Jadi Desi. Bu Desi ini apa yang sudah Bu Nadia lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin Bu Nadia terapkan itu atau ingin Bu Nadia capai tersebut? Apa yang sudah Bu Nadia lakukan? Oh iya Bu Desi. Mungkin Nadia sudah ada mencoba begitu Bu Desi, mencoba Ya, dengan berbagai macam metode pembelajaran. Tapi iya, kelihatannya belum ada yang benar-benar efektif gitu Bu Desi. iya, Karena kalau Nadia melihat kan ketika dalam pembelajaran itu belum merasa puas gitu Bu Desi. Di iya, mana masalah Nadia ini pelajaran pejok ini kan identik dengan pelajaran di lapangan ya Bu Desi ya. iya, Jadi iya, betul. terkadang ingatannya anak-anak itu kalau udah lapangan itu cuman ya permainan di lapangan saja Bu Desi. Jadi itu kan Iya, terkadang membuat Nadia tuh kewalahan saat mengajarkan materi saat di dalam kelas gitu Bu Desi. Jadi kefokusannya itu agak kurang. Jadi di sanalah Nadia ingin memperbaiki diri gitu rencana Nadia Bu Desi. oh ya begitu ya Bu Nadia ya. Karena pelajaran olahraga ini paling disukai sama anak laki-laki umumnya ya Bu Nadia ya. Ya. Dia disukai tetapi materinya untuk di kelas ini agak susah peserta didik Iya, menyukainya Bu Desi. Jadi iya. kan yang diingatnya terkadang hanya mainnya di lapangan saja, Ya, sedangkan materi prakteknya ini saja ya. iya, Praktek. materi ini kan juga penting karena kalau tidak Betul. ada aturan dalam permainan kan juga susah. Seperti Iya, misalnya teori-teori dalam pembelajarannya itu ya Bu Desi ya. iya, iya. Dalam pembelajaran itu kan seperti sepak bola ada aturan-aturan mainnya kan Bu Desi. Iya, Kalau nggak betul, tahu betul. aturan mainnya, gimana mau main nggak sesuai aturan nanti Bu Desi, seperti Heeh, itu. iya. Jadi semuanya itu ada teorinya ya Bu Nadia ya, tidak Iya, praktek langsung. Nah, ya, betul sekali. iya Bu Desi. Nah, di sini ya Bu Nadia, apa yang menjadi tantangan Bu Nadia dalam mencapai tujuan Bu Nadia tersebut dalam menghadapi anak yang seperti itu? Sekarang ini Nadia masih kesulitan gitu Bu Desi untuk mengendalikan siswa itu Bu yang seringnya suka berbicara saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas kan Bu Desi. Jadi Iya, tidak hanya perempuan saja yang suka bercerita dengan anak-anak kita sekarang ini Bu, sepertinya laki-lakinya juga suka kita bercerita Bu. ikutan. Kan. Jadi memang terkadang suara laki-laki ini lebih besar pula daripada suara wanita dalam bercerita di dalam kelas, begitu Bu Desi. Istilahnya dia juga ikut ngerumpi ya Bu Nadia ya. Ya, ngerumpinya juga terkadang kita kurang paham juga apa yang dirumpikan. Kalau ada materi pelajaran yang dirumpikan mungkin masih Tidak mendingan, masalah. tapi ternyata yang dirumpikan mau apa tuh,
mau pergi kemana nanti, mau ngapain nanti, kayak kayak gitulah. Atau game-game sekarang anak ini yang sibuk dengan apa tuh, game-game di Gadget, handphone gitu Bu ya, Desi. gadgetnya masing-masing ya Bu Nadia ya. Ya, Mhm. ya Bu Nadia. Jadi di sini apa yang Bu Nadia butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi di sini Nadia sudah, mencoba dan merasakannya gitu ya. Nadia rasa perlu sekali, beberapa strategi atau teknik untuk mengelola kelas dengan Iya, lebih baik lagi gitu Bu Desi. iya. Jadi, mungkin juga, Nadia memerlukan tips untuk menarik perhatian siswa sehingga mereka lebih fokus. Jadi Nadia lagi mencari-cari itu yang belum ketemu Bu Desi. Tadi Nadia coba-coba cari-cari beberapa referensi. Tapi untuk mempadu padankannya ini, akan dicoba nantinya Bu Desi. Oh, ya. Di sini Bu Nadia udah mencari tips atau referensi yang akan Bu Nadia lakukan. Baiklah Bu Nadia. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ini Bu Nadia pada saat jam pelajaran berlangsung. Pertama-tama kita perlu memahami penyebabnya ya, suka berbicara itu pada saat pelajaran berlangsung. Apakah mereka itu tidak memahami materi pelajarannya kah? Atau karena mereka bosan atau apakah mereka memang ingin menarik perhatian atau bagaimana Bu Nadia? Iya Bu Desi, tepat sekali. Memang kayaknya seperti itulah ya Bu Desi ya. Mm, Jadi, memahami penyebab ini suka bicara ini saat pembelajaran berlangsung, sangat penting untuk menentukan strategi yang efektif yang akan dihadapi nanti ya Bu Desi. Jadi Iya, penyebabnya mungkin yang pertama terkadang siswa itu kurang pemahaman gitu Bu Desi. Jadi iya, siswa itu merasa kesulitan dengan materi yang diajarkan, sehingga mm, mereka berbicara dengan teman untuk mencari klarifikasi atau mengungkapkan kebingungan mereka. Terkadang, iya, pembelajaran olahraga ini karena teorinya itu, sebenarnya materinya dari sekolah SD pun udah belajar itu-itu aja Bu Desi, tapi cuman iya, iya, terkadang mereka merasa, apa tuh namanya, mm, dulunya nggak terlalu belajar, sekarang belajar lagi nggak kurang paham di dasarnya, jadi agak kesulitan juga gitu Bu Desi untuk melanjutkan iya, pembelajarannya. Lalu mm, yang kedua mungkin, ada juga mereka merasa bosan gitu Bu Desi. Nah, iya, jika pembelajarannya itu terasa monoton atau tidak menarik gitu kan Bu Desi. Siswa iya, iya, mungkin akan mencari cara untuk menghibur diri, salah satunya dengan berbicara, kan gitu Bu Desi. Jadi mungkin, iya, Nadia juga perlu mengoreksi diri juga gimana cara mengajarnya supaya tidak monoton gitu ya Bu Desi ya. iya, Habis iya, itu betul. kan faktor lainnya bisa jadi mereka juga mencari perhatian gitu Bu Desi. Mm, Beberapa siswa mungkin berbicara tuh untuk menarik perhatian guru atau teman-teman mereka, terutama jika mereka merasa kurang diperhatikan. Apalagi yang diajar ini kan anak SMP, masih iya, usia puber Bu Desi, sedang cari-cari betul, betul. perhatiannya Bu Desi. Iya, iya, Mungkin iya. kita pun merasa dahulu pun kita demikian juga Betul, kan Bu Desi, gitu. betul, betul. Heeh, Ya, berarti ini masa remajanya ya, Bu Nadia ya, iya masa-masa Bu Desi. remajanya kemudian dia mengajar di SMP. Jadi di sini permasalahannya dah Bu Nadia apa tuh jelaskan panjang lebarnya, dah terperinci. Di sini jika demikian ya Bu Nadia ya, uh, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas atau menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa itu tidak bosan. Ya, Bu Nadia ya. Uh-uh. Iya, beberapa cara sih sudah terpikir oleh Nadia, Bu, untuk memberikan penjelasan yang lebih menarik dan bervariasi, Iya, metode pembelajarannya untuk peserta didik Nadia nanti ya, Bu, ya. Yang iya, sudah iya, terpikir sih yang pertama itu menggunakan media visual kayak gitu ya, Bu, ya. iya, iya, Menggunakan gambar, video, atau presentasi untuk menjelaskan konsep. Mungkin ini bisa membantu, visualisasi dan membuat materinya lebih menarik nantinya Bu Desi. Lalu Nadia juga ada terpikir juga tentang, diskusi kelompok gitu Bu Desi. iya, Jadi, iya, mungkin Nadia ingin, ajak siswa berdiskusi, dengan kelompok-kelompok kecil. Mungkin ini bisa mendorong mereka untuk terlibat
dan memberikan mereka kesempatan untuk bisa saling bertukar ide gitu, Bu Desi. Mm. Jadi antara yang sudah memahami pelajarannya bisa memberikan ilmunya kepada temannya yang masih kurang gitu kan, nanti Iya, bisa iya. mereka memperembukannya bagaimana. Lalu yang ketiga, Nadia mungkin akan mencoba dengan mengadakan permainan edukasi gitu, Bu Desi, dengan Iya, iya. permainan yang relevan sesuai pembelajaran ini ya Bu Desi. Ini Mm-mm. mungkin bisa untuk meningkatkan motivasi mereka dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Itu niat Nadianya ya Bu Desi. Oh ya, gitu ya Bu Nadia. Bu Nadia udah menggunakan berbagai cara menggunakan media visual dan juga diskusi kelompok dan dengan permainan bagus sekali. Nah, selain itu Bu Nadia, apa juga yang perlu memberikan selain itu kita juga perlu memberikan penguatan ya Bu Nadia ya kepada siswa yang tidak berbicara. Ya, kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan dalam mendengarkan pembelajarannya. Bagaimana Bu Nadia? Iya Bu, terkadang di situ juga lah kesusahannya ya Bu ya. Jadi Mm-mm. mungkin Nadia akan melakukannya juga yang seperti Ibu beri masukan sebentar ini ya Bu ya. Jadi Ya, ya. karena penguatan positif nih kalau menurut Nadia adalah cara yang paling efektif juga Bu untuk mendorong perilaku yang diinginkan dari peserta didik kita nantinya ya Bu ya. Ya. Mungkin Nadia juga bisa membuatkan atmosfer positif dalam pembelajaran. Nanti dengan cara menciptakan lingkungan kelas yang mendukung dengan menekankan pentingnya saling menghargai. Jadi Nadia mungkin akan ajak siswa untuk saling memberi pujian atas perilaku baik apa yang sudah dikerjakannya gitu Bu Desi. Iya, iya. Dengan penguatan positif ini juga nanti bisa juga eee, mendorong peserta didik itu untuk tetap fokus gitu Bu Desi, tapi juga akan menciptakan budaya untuk saling mendukung. Jadi mereka pun, tercipta juga kekompakannya di antara teman-temannya gitu Bu Desi. Iya Bu Nadia. Oh Bu Nadia udah berusaha ya melakukannya. Di sini bagaimana ya Bu Nadia itu? Apakah Bu Nadia itu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bu Nadia lakukan kepada anak tersebut? Ya, Bu Strategi. Desi. Kalau untuk, gambaran mungkin sudah agak sedikit tergambar gitu, Bu Desi, Mhm. dan Ya. strateginya pun sepertinya harus disiapkan itu, Bu Desi, banyak sekali yang harus disiapkan, ya seperti perangkat kita harus diperbaiki lagi yang berpusat kepada murid itu ya, Bu Desi, ya. Ya. Lalu, apa itu namanya, strategi-strategi pendekatan ini mungkin Nadia harus menggali pula potensi yang ada di diri Nadia dengan menambah ilmu-ilmu melalui pelatihan-pelatihan juga nantinya seperti Mhm. apalagi Ya. kan di sekolah Nadia termasuk tim bagian disiplin positif ya Bu Desi ya. Ya, Jadi ya, mungkin betul. akan Nadia cobakan mencari ilmu lainnya nanti lagi Bu Desi supaya Ya. bisa pembelajaran ini tercapai tujuan pembelajarannya dan bisa terlaksana gitu Bu Desi sesuai sesuai semestinya. Iya, mudah-mudahan bagus sekali rencana atau strategi yang Bu Nadia sampaikan di sini. Jadi di sini apa yang bisa Bu Nadia simpulkan dari semua dari sesi yang tadi sudah kita bicarakan tadi? Apa yang bisa Bu Nadia sampaikan? Mungkin kesimpulan yang bisa Nadia ambil tuh Bu, dengan Mhm. melakukan coaching ini bersama Bu Desi tadi ya, Iya. Nadia merasa sangat, lega Bu gitu kan, karena Nadia Mhm. bisa menggali potensi dalam diri Nadia yang sebelumnya mungkin belum tergali tadi Bu, ternyata ada loh ide itu di kepala gitu ya Bu ya. Iya, iya betul. Kemudian, dapat Nadia gunakan juga ini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Nadia hadapi. Jadi Iya. Nadia juga merasa senang karena mendapat pencerahan yang tentang pentingnya membuat rencana peningkatan kompetensi dalam mengelola kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan, Bu. Yaitu dengan merumuskan strategi tadi ya, Bu, ya. Mungkin Nadia akan siapkan beberapa strategi termasuk menggunakan media visual, diskusi kelompok, dan permainan edukasi untuk membuat pembelajaran Nadia lebih menarik.
dan bisa berkomitmen terhadap keputusan yang Nadia ambil. Terima kasih Bu Desi telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan Nadia, Bu Desi, dan Iya, mentoring dan sama-sama. menemukan solusi dalam permasalahan Nadia. Iya, sama-sama Bu Nadia, Bu Desi juga terima kasih. Bu Nadia udah menjelaskan panjang lebar tentang permasalahannya. Baiklah Bu Nadia, Bu Desi rasa kita udah selesai pada hari ini ya. Silakan Bu Nadia implementasikan strategi tersebut dan beritahu nanti Bu Desi hasilnya nanti ya Bu Nadia ya. Baik Bu, saya akan melakukannya. Tentu itu adalah langkah yang baik. Saya akan menerapkan strategi-strategi yang sudah direncanakan tadi Bu. Setelah itu saya akan memberitahukan kepada Bu Desi nanti bagaimana perkembangan di kelas dalam Iya. minggu depan. Mungkinlah Bu Desi, saya siapkan dulu. Terima kasih atas bimbingannya ya Bu Desi. Ya, sama-sama Bu Nadia. Bu Desi tunggu kabar dari Bu Nadia. Jangan ragu menghubungi Bu Desi ya Bu Nadia ya. Ya, terima kasih ya Bu Desi. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.